Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 3 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir kemarin. Ada beberapa yang masuk, kita akan bahas sesuai dengan permintaan. Oke. Hari ini saya ingin menginformasikan lebih dini untuk promo Oktober. Bagi Anda yang ingin bergabung ke layanan kami berikan informasi lebih awal karena bulan kemarin waktu September ceria itu banyak yang nggak kebagian di paket tertentu ya, di paket tertentu. Jadi bulan ini promonya adalah ini ya, untuk mungkin akan dipublikasikan hari Senin atau hari Minggu oleh admin. Jadi ini informasi eksklusif untuk penonton F-Talk. Dan bagi yang sudah mungkin waiting list atau sudah menanyakan terkait promo, Pak, promonya kapan? Saya kehabisan. Nah, itu mungkin juga dapat informasi lebih dini ya. Mungkin besok pagi mereka akan dapat informasi, tapi F-Talk ini Anda tidak akan menemukan informasi ini di Telegram, di Instagram, bahkan di publikasi kami di tempat lain nggak akan ada, karena ini hanya kami sampaikan di F-Talk ya. Mungkin hari Senin atau hari Selasa akan dipublikasikan. Nah, nggak tahu ketika nanti dipublikasikan kuotanya ini masih tersedia atau tidak, karena ini kuotanya masih kami batasi ya, terutama untuk private trading room, dan mungkin Bulls Hunter ini akan untuk private trading room kurang sekitar 10 member lagi ya, mungkin akan sudah tidak dibuka lagi membershipnya. Jadi bagi Anda yang ingin join private trading room menggunakan paket yang besar banding dengan peers, karena di saat market turun tentu saja ini adalah waktu yang tepat berinvestasi ya, dan kita akan merilis beberapa saham-saham pilihan untuk investasi di tahun 2025 yang kemungkinan akan mulai kita akumulasi di kuartal 4 ini ya. Jadi saham-saham syariah yang terbaik yang kita pilih, misalkan tahun kemarin BRIS, kemudian seperti saham Kalbe di bulan Juni kemarin baru kita akumulasi. Itu adalah saham-saham yang memang kita sudah siapkan apabila ISG turun kita akan akumulasi. Nah, di kesempatan malam ini kita berikan informasi ini secara eksklusif. Silahkan kalau Anda mau memanfaatkan, silahkan. Bagi yang memang sudah menunggu, bagi yang tidak perlu ya, tidak usah. Ini tidak bukan untuk coba-coba ya. Jadi ada yang nanya, admin bilang ada yang mau coba PIR 1 bulan, nggak ada ya. Investasi itu bukan untuk coba-coba ya. Kalau Anda ragu, jangan ya, sebaiknya jangan. Bagaimana kita meyakinkan diri? Lihatlah kinerja kami ya. Di mana ngelihatnya? Di website jelas ada apa yang didapatkan, bagaimana kinerjanya, semuanya ada di sini ya. Bagaimana peers, bagaimana peer, bagaimana private trading room, bagaimana Bulls Hunter ya, semuanya ada di sini. Anda bisa akses, Anda bisa temukan. Jangan sampai coba-coba ya. Kalau coba-coba jangan, mending jangan ya. Pastikan memang Anda butuh layanan ini ya. Bagaimana cara mengetahui kita butuh atau tidak? Ya Anda investasi atau trading atau trend following, nah itu kebutuhan Anda ya. Gitu. Jadi jangan ada kata coba-coba ya ketika Anda, apalagi terutama investasi. Kalau private trading Anda bisa join 1 bulan, 3 bulan ya. Mungkin Anda pengen coba ikut, bisa ngikut atau tidak. Kalau investasi itu komitmen jangka panjang ya. Peers itu komitmen jangka panjang, jadi nggak bisa coba-coba. Memang harus ya ikut ya, harus komitmen jangka panjang ya. Jadi nggak ada paket 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk peer atau peers, nggak ada ya. Adanya tahunan, karena memang investasi jangka panjang. Ini kami jelaskan berkali-kali ya sejak beberapa tahun yang lalu, ketika kita memang peer dan peers ini hanya untuk tahunan ya layanannya ya. Memang harusnya sudah bisa dipahami bahwa ini bukan main-main atau coba-coba ya. Ini memang serius ya. Investasi itu adalah komitmen jangka panjang, bukan untuk 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa ya gitu. Silakan Anda manfaatkan di kolom deskripsi ya. Anda bisa klik linknya kalau Anda mau lihat-lihat. Oke, kita bahas ISG hari ini. ISG turun ya. Hari ini ISG masih melanjutkan koreksi dan relatif bertahan di EMA 60, indikator yang sudah kami gunakan sejak F-Talk ini ada EMA 60, dan saat ini memang
berada di support 7.550, support yang mungkin juga sudah Anda ketahui ya, bahwa itu adalah support yang dipertahankan sampai dengan setidaknya beberapa hari ini ya, support kedua. Karena kalau itu tembus tutup di bawahnya, kemungkinan besar IHSG akan melanjutkan penurunan ke target wave 4 di 7.300-an gitu, di mana di level tersebut, di area tersebut terdapat gap-gap terbuka ya. Gapnya ini sebenarnya ada juga di 7.200 ya. Jadi kita masih melihat peluang untuk turun jauh lebih rendah dari target kita itu ada. Tapi sementara ini kita memasang target yang normal-normal, wajar-wajar, koreksi wajar lah ya di 7.300 ini. Nah, kalau misalkan nanti sampai dengan penurunannya lebih rendah dari itu, atau katakanlah bisa sampai ke 7.200-an atau di 7.050, nanti pasti kita akan berikan update. Artinya target 2024 yang kami publikasikan di Desember 25 Desember 2023 7.900 itu merupakan target satu-satunya di 2024. Ya, artinya IHSG sampai dengan bulan Desember nanti kecil kemungkinan untuk lebih tinggi dari level tersebut. Mungkin level 8.000 akan dicapai di tahun berikutnya atau 2 tahun lagi, kita akan lihat nanti. Yang jelas sementara ini selama penurunannya hanya di target wave 4 yang kami publikasikan sejak bulan Agustus ini, berarti IHSG masih berpotensi untuk memecahkan target yang kami publikasikan di 25 Desember 2023 ya. Gitu. Oke. Sementara ini masih proses ya untuk penurunan ke target selanjutnya. Masuk ke pembahasan saham yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon update saham laba untuk swing trading dan dengan melihat harga komoditas dan stimulus ekonomi di Cina. Bagaimana potensi upside-nya, layakkah ditunggu di 7.000? Terima kasih barakallahu untuk ilmunya. Sekali lagi ya, berulang-ulang kali kalau Anda mungkin bertanya terkait trading, swing trade ataupun trend following pun, kita tidak menggunakan berita, fundamental atau apapun. Kita fokus pada teknikal. Jadi kita akan lihat ya potensi saham ini secara teknikal ya. Nah, setelah breakout potensinya adalah lanjut ke 0,3 ya. 0,3 ini target. Ini mungkin ABC ya. Jadi kita buat skenario-nya area B ini di berapa gitu. Jadi area potensi kenaikannya di 645 sampai dengan 735. Itu secara teknikal ya. Ya, itu secara teknikal. Jadi nggak ada alasan A, B, C, nggak ada berita ini, bukan karena itu, karena teknikal seperti itu. Jadi ini potensinya adalah membentuk wave B. Masih dalam fase koreksi. Ya. Masih uptrend juga. Ya. A, B, sementara ini B target optimalnya di 735. Baru mungkin nanti akan koreksi lagi gitu ya. Nah, sementara ini kalau Anda berekspektasi saham ini bisa naik ke 700, sementara ini bisa. Dengan catatan tidak kembali turun ke bawah 500. Oke, itu ya. Jadi mohon maaf kami tidak menggunakan harga komoditas, stimulus ekonomi, nggak pakai itu ya. Kalau trading nggak pakai itu, kita tutup mata dengan itu ya. Oke. Baik, menganalisa saham MTDL jika dilihat secara fundamental, layak tidak untuk invest, kemudian secara teknikal juga bagaimana. Oke. MTDL ini juga pernah kita bahas ya, di mana secara pertumbuhan bagus, namun secara margin, sekali lagi ini selera ya. Mungkin ada yang melihat, oh ini kan memang bisnis modelnya memang marginnya segini gitu ya, nggak bisa dibuat kayak emiten tambang atau banking gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini juga walaupun tipis, kita juga pernah ya invest di sini, namun karena marginnya ini semakin hari semakin menipis ya, kita akan tentu saja sesuai dengan syarat investasi, ini tidak memenuhi syarat gitu ya. Bukan berarti ini jelek. Sekali lagi ini hanya masalah selera. Secara pertumbuhan saya tidak bilang ini jelek, ini bagus. Pertumbuhannya konsisten dari atas sampai bawah. Jadi minusnya ya bukan minus sih, mungkin ini memang secara bisnis model memang marginnya segini ya. Gitu. Di bawah 5%, tapi sudah teruji di tahun 2020 ketika kolaps ekonomi ya rata-rata turun kinerjanya.
ini masih stabil gitu ya, nggak ada perubahan, masih di angka-angka itu aja gitu ya. Jadi memang segitu memang ya. Jadi ini cukup bisa mempertahankan kinerja ya, walaupun marginnya tipis gitu ya. Kemudian secara dividen juga termasuk dividennya ini konsisten, walaupun secara yield memang tidak terlalu besar, secara defaultnya tidak terlalu besar gitu, tapi mungkin bisa dikatakan cukup konsisten dalam memberikan dividen. Dan karena saya melihat pertumbuhannya ini bagus, dia juga tercatat dividennya itu tidak gila-gilaan gitu ya, dia masih di level yang malah kecil gitu ya. Dividen yang diberikan itu secara payout itu nggak banyak, nggak besar gitu. Artinya apa? Kita masih bisa berharap bahwa perusahaan ini akan bertumbuh dalam jangka panjang gitu ya, dengan margin yang memang tipis ya. Sekali lagi, memang mungkin secara bisnis model memang segitu marginnya gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah juga kalau Anda mungkin marginnya segitu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah harga sahamnya naik mengikuti fundamental yang tumbuh. Nah itu, ini mungkin salah satu saham yang bisa dipilih ya gitu. Tetapi mohon maaf, di peer dan peers kita memiliki batas minimal margin, yaitu 5%. Profitabilitasnya minimal, NPM-nya adalah 5%. Jika sebuah saham kita rekomendasikan, katakanlah dia punya margin 5, sekian persen, itu pun belum tentu kita pilih. Kita masih melihat yang lain-lain yang lebih tebal, lebih bagus gitu ya secara margin. Nah, bagus lagi jika margin itu semakin meningkat. Beberapa tahun yang lalu dia punya margin katakanlah 5,5%. Kemudian laporan terakhir dia bisa improve sampai dengan 7%, 8%. Artinya apa? Artinya secara operasional mereka berhasil melakukan efisiensi, tidak mengorbankan pertumbuhan. Ya, jadi tumbuh plus efisien. Itu yang kita cari. Nah, ketika market seperti sekarang ini, itu yang kita sedang cari. Ya, tentu saja mencari itu bukan hal yang gampang ya. Kita harus memilih satu terbaik dari yang lain-lain. Ya, gitu. Mungkin MTDL ini tidak terpilih mungkin karena marginnya. Sekali lagi kembali ke selera masing-masing. Ya, kalau buat kami ini tidak masuk karena sudah ada aturan tertulis jelas ya. Di screener itu harus di atas 5%. Jadi misalkan ada saham kita rekomendasikan dia punya margin katakanlah 10%, tiba-tiba di tahun tertentu dia drop gitu. Beberapa saham kemarin ya kita jual gara-gara itu juga ada ya gitu. Nah, oke. Berapa harga ideal untuk masuk? Nah, katakanlah ini nggak masalah Pak Yev, ini marginnya mau tipis kayak mau ini, yang penting dia tumbuh, oke, layak invest buat saya gitu. Nah, melihat dari teknikal ya, kita lihat dari teknikal, kami melihat trendline atau EMA 60 ini sebagai patokan best price-nya. Kalau dia balik ke EMA 60 atau mungkin lebih rendah dari itu, mungkin dengan fundamental yang tetap terjaga dengan konsisten, ya menurut saya bagus ya kalau misalkan Anda bisa dapat di EMA 60 atau di bawahnya gitu ya. Artinya sekarang kan EMA 60 ini bergerak ya, mengikuti pergerakan harga di 580 ya, paling tinggi mungkin di situ kalau kita mau buy on weakness. Untuk invest sekali lagi ya. Oke. Mau analisa PBID untuk investasi, apakah like invest, berapa harga ideal untuk masuk? Kita lihat ya. Nah, ini kalau nggak salah ini beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2022 kita masuk di saham ini nih. Ya kita lihat ya. Nah, kalau kita sudah pernah masuk di saham ini ya berarti like invest. Ini stock split ya. Nah, stock split PBID ini. Ya. Jadi kita masuk, kita rekomendasikan di tahun 2022 ya. Di sini ya ketika dia konsolidasi, ya kemudian harga sahamnya sekarang sudah mulai mengalami kenaikan. Kita coba cek bagaimana update kinerja fundamentalnya. Di peers kebetulan ya. Kebetulan di peers. Peers only. Oke ya, kita lihat ya. Jadi seperti ini ya, kalau kita rekomendasikan ini ya, seperti ini, marginnya ini 9%, pertumbuhan 14, 10% ya. Nah, waktu kita rekomendasikan ini harganya masih belum stock split ya, di 1.700, 1.800-an. Potensinya ke 2.800, 3.000. Nah, sekarang harganya di stock split ya, ini ya, udah berbeda. Nah, tapi ini sudah relatif sudah naik ya. Kalau kita lihat di sini, potensinya adalah ke peak terakhir yang dibentuk di 2021. Nah, peak terakhir itu yang dibentuk adalah di 525. Jadi ini proses untuk OTP 1 ya.
Nah, secara fundamental tadi saya lihat marginnya di atas 10%. Itu stabil ya, dijaga di situ. Nah, berarti ini harusnya harus di angka situ ya, angka itu gitu ya. Kita cek dulu. Nah, ini ya. Jadi memang performance-nya sedikit ya, bisa dikatakan naik turunnya tipis lah, nggak terlalu signifikan ya, cukup stabil. Kalau kita lihat ini ya, dari beberapa waktu terakhir ini dia bahkan sedikit improve di 2023, dan untuk kuartalan terakhir dia bahkan marginnya itu di atas 10% ya, operasionalnya 12%. Jadi memang segitu angka yang mereka pertahankan, sedikit mengalami kenaikan, sedikit itu ya bagus sih ya, gitu, tetap layak dan sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stopex ya. Ini saham ini kemungkinan akan segera mencapai target ya. Untuk akumulasi saat ini saya rasa ini sudah cukup tinggi, dimana kalau kita mengacu pada harga yang direkomendasikan Pierce itu di periode bulan April ya, April itu ini ya, di harga 430 ke bawah sampai dengan 390. Harga saat ini mungkin relatif harus menunggu koreksi dulu ya, untuk dapat harga yang ideal Anda harus menunggu paling tidak di rentang 440 yang memungkinkan secara teknikal sampai dengan 430. Tapi kalau untuk berharap di bawah 400 kecil kemungkinan. Bisa ya, tapi kecil kemungkinan gitu ya. Oke. Begitu untuk harga ideal masuknya. Oke, lanjut. Pak F, saya mau tanya bagaimana sebagai pemula, sorry ya, sudah malam, saya salah baca. Pak F, saya mau tanya sebagai pemula, Pak, saya pantau beberapa saham yang dibahas di F-Talk, saya nungguin beberapa saham sekarang sudah ada yang turun masuk target. Nah, ketika mau beli jadi ragu lagi karena prediksi IHSG masih akan turun ke 7.300. Nah, yang saya tanyakan apakah beli sekarang atau nunggu 7.300-an. Maaf panjang dan belepotan, makasih. Semoga jenengan sekeluarga sehat berkah. Terima kasih. Jadi begini ya, tergantung ya, kalau kita mau berinvestasi ketika sebuah harga itu sudah masuk ke area, di trend following pun juga demikian ya, skema entry-nya hampir mirip ya, mereka melakukan akumulasi walaupun akumulasinya lebih agresif. Tetapi kalau sebuah harga saham itu, saya kembali ke poin yang kami sampaikan kemarin, ketika IHSG turun belum tentu saham itu turun semua, ada yang naik juga, ada yang tidak bergerak pun juga ada gitu. Jadi kalau Anda berinvestasi, fokuslah ke harga sahamnya yang Anda incar itu. Kalau misalkan dia sudah memasuki target dan plan yang Anda memang rencanakan itu adalah berinvestasi jangka panjang, belilah secara bertahap ya. Kalau misalkan dikasih turun lagi, Anda masih bisa nambah lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata harga sahamnya tiba-tiba naik, Anda paling tidak sudah melakukan akumulasi walaupun mungkin belum maksimal ya gitu. Jadi kalau kita berinvestasi itu memang harus seperti itu ya, belinya bertahap gitu ya, pelan-pelan. Nah, kalau Anda trend following, Anda mungkin akan lebih agresif 2 atau 3 kali lebih agresif dibandingkan investasi. Misalkan katakanlah gini, kita analogikan ya pakai persentase. Misalkan Anda mau beli saham tersebut 15% gitu ya. Nah, di trend following, ketika harga saham masuk ke area yang Anda mungkin sudah rencanakan, Anda mungkin bisa masuk 2,5% atau sampai dengan 5% ya. Nah, sedangkan di investing mungkin kurang dari 1% belinya. Nah, itu ya. Jadi bedanya di situ. Tetap belinya sama bertahap, tetapi secara alokasi akan lebih berbeda ya, lebih agresif ya tentu saja yang trading gitu ya. Jadi kalau sebuah harga masuk ke area tetapi Anda khawatir dengan IHSG, ingat ya, kita tidak trading IHSG ya. Jadi fokuslah ke teknikal saham tersebut ya, gitu. Oke. Pak, bahas OMED untuk swing apakah bisa masuk di harga sekarang? Oke, kita lihat. Sekarang ini swing turun ya, sedang berjalan ini secara jangka menengah masih turun, dan untuk jangka pendek pun juga sepertinya masih turun. Kalaupun dia rebound, katakanlah kita lihat ya, ini harganya cukup dekat dengan EMA 60 ya, 2%. Kalau dia pullback atau rebound minor di 179 itu resist terdekatnya. Kemudian kalau ke EMA cuma 5%. So kalau untuk swing trade buat kami ini tidak cukup ya. Jadi kalau sabar menunggu support selanjutnya yaitu di 150-an gitu ya.
Dan sekarang pun juga masih swing turun. Jadi kalau misalkan masuk di harga sekarang, saya anggap itu masih spekulasi. Belum ada konfirmasi untuk reboundnya. Ya, gitu. Pak mau analisa BBRI untuk jangka menengah secara teknikal, apakah memungkinkan untuk entry di 4.550-an, kemudian stop loss dan TP-nya bagaimana? Terima kasih. Oke, kita lihat. Terakhir kita bahas BRI di 4.000 berapa? 700 ya kalau tidak salah loh. Nah, ini ya di 0,6, ini hampir tercapai. Di sini ada gap di 4.800, kemudian ada gap lagi di 4.609. Kalau jangka menengah gitu ya, jangka menengah itu kan artinya kan tidak dalam bulan ini ya, mungkin beberapa minggu ke depan gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini weekly ya. Kalau kita lihat di weekly di sini tren pullbacknya itu sudah dipatahkan ya, sehingga bisa dianggap ini adalah sebuah swing low yang mungkin mengkonfirmasi bahwa saham BRI ini memungkinkan untuk turun lagi gitu ya. Artinya bahkan ya kalau tujuan kita hanya menunggu di 4.500 atau 4.600, sepertinya memungkinkan dalam jangka menengah ya, bukan besok ya, bukan besok atau ya katakanlah beberapa hari ke depan. Karena kalau saham ini rontok ke sana ya kemungkinan ya indeks ya turunnya akan lebih jauh lagi gitu ya, seperti yang saya bilang tadi gitu. Karena di sini dia membentuk sebuah yang namanya lower high yang swing lebih rendah dibandingkan peak 6.300 ini. Ya, ini artinya menggambarkan bahwa saham ini membentuk level yang lebih rendah. Ya, gitu, dan ya memungkinkan untuk kembali setidaknya 0,6 dari wave terakhir, wave B gitu ya. Itu di 4.600. Jadi kalau mungkin 4.500-an harusnya bisa memungkinkan untuk ke sana ya. Dan bahkan kita nggak menutup kemungkinan saham ini kalau tren turunnya berlanjut ya bisa, kita nggak nakutin sekali lagi yang mungkin ada modal di atas atau gimana ya. Kalau Anda investasi ya udah lihat fundamentalnya aja turun, kalau Anda duitnya ada ya nambah lagi gitu kan. Ada yang komen seperti itu, BRI itu gampang turun tambah gitu. Kalau di kami mohon maaf ya, karena duitnya nggak banyak ya, terbatas, kita juga harus invest di saham yang lain itu, jadi ya terbatas gitu ya. Ini tidak nakut-nakuti ataupun membuat teror atau apa, silahkan Anda abaikan saja kalau Anda mau nggak pakai. Ini saham ini terus terang secara teknikal bisa turun lebih dalam dari itu ya, dari low terakhir, paling tidak di low yang terakhir. Low terakhir itu di berapa sih? Itu di 4.100 itu bisa dicapai dalam proses C ini gitu ya. Kalau C ini nanti mungkin katakanlah terbatas di 4.600-an tadi, berarti barulah kita akan lihat konfirmasinya dia akan lanjut kemana. Tapi sementara ini kita lihat dulu ya. Kalau pertanyaannya saya mau nunggu di 4.500, mungkin nggak? Mungkin ya gitu. Tapi ingat ya, jangka menengah, bukan besok ya. Oke, TP dan stop lossnya nanti menyesuaikan dia membentuk air low. Jadi kalau misalkan stop loss itu Anda pakai aja swing terakhir atau low terakhir, support terakhir yang dibentuk ya. Kalau TP-nya ya yang kelihatan di sini yang sudah ada gitu ya, di EMA 60 atau di resist terakhir di 4.900 atau level psikologis di 5.000, 4.900 sampai dengan 5.000 itu target swing. Kalau dia bisa turun ke 4.500 mungkin itu adalah target swingnya ya, sampai dengan mungkin di 5.600 ya gitu. Oke. Assalamualaikum Pak, mau menanyakan saham ASA Bapak, apakah cocok untuk di swing trade? Kita lihat ya sebentar, apakah menarik atau tidak gitu. Nah ini ya, untuk saham ini secara jangka menengah ini weekly ya, dia cenderung ke konsolidasi di dalam tren turun. Nah ini menarik atau tidak, ini tergantung potensi upside. Nah ini ya, kalau secara upside saat ini bisa dikatakan cukuplah untuk kita tradingkan ya, sekitar 12%. Itu targetnya di 835 sampai dengan mungkin bisa sampai dengan di upgrade sampai dengan 870 dengan stop loss ketat di bawah 725. Bisa ya untuk swing trade. Tapi ingat ya, harus disiplin. Kenapa? Kalau nggak disiplin ini bisa lanjut downtrend gitu ya. Baik, semoga sudah saya jawab semua dan tidak ada yang terlewat.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide pembahasan di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali ke kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Nanti kita akan bahas di hari Minggu berarti ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Dukung kami dengan klik like. Apabila belum subscribe, silahkan subscribe. Selamat malam dan selamat beristirahat.